This is STV Podcast. Kalau ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang barang antik, kerajaan-kerajaan atau sejarah-sejarah dari Sriwijaya, luar biasa kompak. Nah, tapi kalau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Belum tentu. belum tentu. Karena, Pak, hampir rata-rata bintang Iya. tamu kita nih jawab pertanyaan dari netizen yang julid-julid itu. Ah, Makan yuk. makan otak belakang. Ada yang habis ngejawab, Pak, langsung dibawa ke rumah sakit tadi meninggal. Pak. Habis jawab, dia langsung kami lari ke rumah sakit. Siapa Jawabnya, Be. Kita Iya. tengok langsung video pertamanya. Palembang. Jadi gini mau tanya, kenapa jembatan Ampera dinamain Ampera? Kenapa jembatan Ampera dikasih nama Ampera? Sebenarnya kan mudah kalau nak jawab serius, Iya. amanat penderitaan rakyat. Nah, ini versi tidak seriusnya. Siapa yang nak jawab? Boleh. Yang udah. Yang sering menemukan. Iya. Iya, nah. Ini dia dijawab untuk Ica dari Kak Faisal. Kedip dulu, Kak. Sekali, Kak. Kedip. Belum. Belum dijawab. Iya, Belum. ayo jawab masing-masing itu. Iya. Ya, kalau berhubungan dengan Ampera itu kan kalau kita lihat dari sisi sejarah itu kan sudah jelas singkatannya apa, yaitu amanat penderitaan Penderitaan rakyat. Nah, yang pasti itu singkatan Ampera itu bukan berasal dari rumah makan Ampera. Iya. Bukan dari rumah makan Ampera. Bukan Ampera ada. Yang ada rumah makan DKI. Minangkabau. Pagi. Ya, itu. Masuk kalau besok bayar. Luar biasa. Nah, ini video kedua. Video kedua, siap-siap, Kak. Video pertama aman, ini video Aman. kedua. Halo, nama saya Dea Purnamasari, asal dari Kuningan. Di sini saya mau bertanya nih Kak, apa sih bedanya buaya darat sama buaya air? Asik. Beda buaya darat dan buaya air. Dea di Kuningan. Dea di Kuningan. Gampang jawabnya sebenarnya. Daerah Kuningan ini daerah ini juga. Jawa Tengah. Daerah apa namanya? Penuh apa namanya? Peninggalan. Penuh peninggalan juga Kuningan. Perak. Bedanya gampang buaya darat sama buaya banyu itu dah. Apa? Dek, kalau aku ngecek kau kira-kira ada yang marah dak? Iya, itu buaya darat. Buaya Kalau darat. buaya air, kalau buaya air, Nah, kita tanyakan Dotaru. kando taruh. Beda buaya darat, buaya air. Kalau dia selama di dalam air masih alim-alim baik. Nah sudah kalau keluar dari air tadi sudah jadi buaya Merayap, darat. ya. Iya merayap. Rayap ya. Jangan lupa buaya darat itu tunjuk HP. Nah. Jangannya. Jadi dua. Apalagi asal buaya darat itu Tunjuk kamera. mawak sate sudah. Jangan lihat. Tunjuk kamera, didodok ke di ibas sana. Nah, sudah. Jadilah konten. Sekalo betina di dekat. Oke, ini kita balik lagi ke Kompaks, Komunitas Pencinta Antik Kebudayaan Sriwijaya. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo. Aku lagi. Ini nanya soal apa nih? Kita balik lagi ke soal Sriwijaya atau tentang Iya. kompaknya? Kita diskusi nih, lemak kita ngobrol kerajaan atau kami ini banyak nih pertanyaan Banyak tentang di sini. kerajaan. Ya itu yang masalah ditanya ke Ririn Saidi tadi itu sudah Clear. Clear lah ya. belum untuk Ada counter attack nggak dari kompak atau dari pemerintahan Ini. kota dan sebenarnya kalau provinsi? kalau sebelumnya sudah ada bantahan dari senior arkeolog Sumsel ya. Aku baru ingat Pak itu Babe itu dia berdasar ke bukunya yang ditulis oleh Dendels kalau salah. Dendels. Itu Portugis dia kalau salah. Spanyol. Jangan Spanyol. Spanyol. Buku itu ditulis oleh orang Spanyol. Nah, sementara kita kan ketemunian prasastinya. Kenapa dia harus percaya dengan yang buku itu? Gitu namanya. Spanyol itu ya? Spanyol itu. Yes, kita harus tahu waktu Spanyol yang orang Spanyol itu nemuin itu mungkin prasasti yang ditemukan di Palembang atau di Sumsel ini belum ditemukan. Jadi sebelumnya waktu belum banyak ditemukan prasasti itu Kudes memiliki keyakinan bahwa Sriwijaya itu ada di
Sumsel atau Palembang kan? Sumsel. Iya, ada Palembang. Apalagi ditemukan cetakan koin tadi, Pak. Iya, nah itu ya di 2017-18an itu ditemukan. Tapi waktu Kudes meyakinin itu prasasti-prasasti seperti Telaga Batu, prasasti Kedukan Bukit, prasasti itu belum ditemukan. Iya kan? Belum kan? Nah, tapi dia memiliki keyakinan, akhirnya terbukti memperkuat dugaan itu banyak jumlah paling banyak ditemukan prasasti yang bicara Palembang. Sriwijaya Di Palembang. di Palembang. Nah, jadi iya sah-sah, tapi tidak mungkin ibarat kita meyakini sesuatu yang belum rilisan baru. Itu. Update-annya Iya, lah. jadi berarti informasi dipakai tadi tidak up to date. Up to date. Ya kan? Jadi dia sedangkan Jadi kita sepakat bahwa Sriwijaya ada di Palembang dan tidak fiktif. karena gabungan dari apa yang ditemukan arkeolog, kan apa yang ditemukan arkeolog dan apa yang ditemukan arkeolog tidak menemukan apa yang kita temukan. Nggak valid berarti. Nah, jadi kan, gabungan dari apa yang ditemukan, kalau kompak ini gabungan dari para komersial dan kolektor-kolektor, dari kolektor koin, dari kolektor keramik, porselen, Karena sampai independen gitu, Pak. iya, nah, Bisa kemana-mana. tidak semua apa yang mereka temukan mereka bicarakan keluar. Ke publik ya. Tapi kita tahu sampai meriam yang mungkin pakaian diduga pakaian sultan kita punya. Oh. Nah, kenapa berarti itu di tidak mana, diekspos? Pak? Kenapa Iya. tidak diekspos? Pak? Sudah diekspos. Tapi baru-baru belum pernah terdengar, Pak. sudah. Pokoknya waktu gencar soal temuan-temuan di Sungai Musi, kita angkat dari koin emas Sriwijaya. Mungkin belum pernah diekspos di museum, kita angkat. Dan baru ini kalau pernah lihat pameran di Lawang Borotan, waktu pembuka Lawang Borotan, Oh iya. itu kan kita nampilkan pusaka-pusaka yang diduga peninggalan Sriwijaya, karena pusaka-pusaka yang ditemukan itu sama yang dipegang di relief Candi Borobudur. Mirip. Sama. Sama, bukan mirip. Maksudnya apa tadi, Pak? Benda Malah kita jauh lebih itu. Kita meyakini benda itu memang asli. Pernah sudah di tes labo uji karbon dari kayunya itu mengarah ke masa Sriwijaya. Nah, dan yang anehnya yang malah kita nelusuri benda-benda pusaka itu dipegang ilustrasi di relief itu kerah yang memegang senjata. Nah, jadi kita menyelidiki apa cerita yang ada di Palembang ini, kerah-kerah yang di Bagus Kuning itu, kerah-kerah yang di persenjata itu memang ada. Karena senjatanya sudah ditemukan. Sisa kerah yang ada juga berada di Bagus Kuning. sebentar tadi tombak yang Dipegang kerah. yang kita temuin di sekarang Iya. ini di kemungkinan adalah punya Sriwijaya. Sriwijaya. Dan itu gambarnya sama dengan yang ada di Borobudur. Iya, ada di Borobudur. Bukankah itu kerajaan yang berbeda, Borobudur Itu dan masa Sailendra. Sailendra itu masa Sriwijaya. Nah, jadi relief senjata-senjata itu kayak Katga atau nyebutnya kita keris betok itu pedang-pedangnya waktu itu kita pamerkan dan sama-sama persis dan banyak itu senjata itu. Pak, Untung lah ada kamu. tanggapan dari pemerintah provinsi, Pak, tentang apa yang kita milikin. Ini kita bisa bilang ini adalah kekayaan dari Sriwijaya, gitu, Pak ya. Betul. Apakah dari Pemprov atau Pemkot itu mengakomodir atau cak mana, Pak? Nah, kalau sejauh ini itu mereka mengetahui, Cukup mengetahui. malah mengetahui dan malah ada kerjasama. Insya Allah mungkin jadi bulan November ini ada pameran bareng di Museum Bala Putra Dewa atau Museum Sumsel. Nah, dan itu ya kita dipersilakan memamerkan apa yang dimiliki oleh komunitas kita. Kapan itu tanggalnya kan, Dok? Kalau tidak salah 5 November. 5 November, wajib datang lah. Jadi buat anak-anak muda wajib tahu yang pengen tahu Sriwijaya dan peninggalannya Ya, 5 November. Karena mungkin baru kali ini mau mengadakan di hari museum, ya di hari museum mengadakan pameran bareng. Jadi di Kompak ini kan terdiri dari galeri-galeri. Mereka memiliki koleksi pribadi. Jadi mereka ku anjurin tampil di situ atas nama pakai galeri masing-masing. Yang memiliki pusaka di Ruga Sriwijaya, yang memiliki tembikar atau gerabah di masa sebelum Sriwijaya atau Sriwijaya. Koin-koin emas perak zaman Khalifah Bani Umayyah. Atau naskah-naskah kuno, manuskrip kuno yang dimiliki Palembang dan Kesultanan akan dikeluarkan di situ. Oke, aku pengen ngobrol sama Kak Paisol nih, boleh dah nih? Kak Paisol, selaku Kenapa kau pengoleksi tertariknya dengan keramik kau nih? Bukan, Kak Paisol bukan Kak ini, siapa nama kakak ini? Salah uang, enggak apa-apa. Kak Arya. Kak Arya, aku sayang nih dengan Kak Paisol tuh, tapi pengen nanya sama Kak Arya. Iya, Kak Arya ini kan
Iya, Iya, karena iya, masih iya, muda, iya. maksudnya. Sudah, tanya. Masih muda, enggak tahu mukonya masih muda ya. Enggak tahu itu ya. Apanya? Umur muda. Koleksinya enggak tahu. Kak Arya ini kan pengoleksi barang-barang antik ya. Pernah enggak sih ngerasa horor ketika barang itu kita punya dan itu ada di masa lampau kayak itu nah? Oh, sering. Ah, itu. Maksud aku ngerasa horor. Apa sih yang menurut Kando Arya horornya itu kayak mana yang paling horor? Yang paling horor pernah dialami? Iya, ngerasain kayak mana lah kayak itu. Oh ya, kita tuh ngerasa pecah ngalami di masa lalu kayak gitu. Oh, aku sering itu. Kayak terbayang-bayang. Diam dulu. Jangan Terbayang nanya dengan masa kamu. lalu. Sedih, Nggak usah, nggak usah. pilu kadang kalau bayangin masa lalu tuh. Apalagi kalau kita sudah banyak sih ngumpulin barang-barangnya, kita tuh merasa pernah aku kesini kayak gitu kan. Oh, deja vu. Deja vu. Oh, pernah ya temimpi atau temimpi sosok? Pernah apa sih? Bukan aja kamu. Temimpi sosok uang yang megang barang itu, misalkan yang punya barang itu kan dulu-dulu kan misalnya kan prajurit-prajurit atau panglima-panglima. Ada itu bukan aku tapi. Ada. Salah satu rekan kompak juga. Oh. Dulu dia punya cincin ya, Pak. Oh. Iya. Cincin cak mana, Kak Arya? Dia pakai cincin itu, dia dihadiri sosok yang punya cincin itu. Oh. Balik ke di dalam bentuk gangguan atau dalam bentuk apa kira-kira? Datang wujud asli kayak gitu. Tanpa hadir wujud, tanpa dia berekspresi ganggu ataupun itu. Cuman dia senyum seneng katanya. Seneng. Oh, senang. yang nyaksik ini bukan orang yang hobi mistik atau hobi horor, tapi kebetulan dia baru dapat benda itu, emas itu bahannya. Iya. Dan diduga itu milikin pembesar zaman Sriwijaya lah kalau nggak motif itu. Oh. Nah itu katanya sosoknya mahkota begitu. Oh, dan itu dapatnya dari mana? Kok bisa dia Dari Sungai Musi itu barang. Dari Sungai Musi. Dia beli berarti. Dia beli ya. Oh. Wow, kasih kompak. Dan kalau kita berbicara soal koleksi barang antik dan sejarah dari Sriwijaya itu panjang nih, Nan. Udah habis dan ini menurut aku jujur aku banyak tahu nih ya dari Kompas dan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Uamir juga banyak informasi yang aku dapat luar biasa malam hari ini. Dan aku sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanya di dalam benak aku nih. Pengen aku tanya cuma iya, tapi waktunya kita yang sudah sangat mepet. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih buat Om Kando Yundo, Kando dari Kompak sini. Boleh ingetin sekali lagi Kando Yudi untuk tanggal berapa pameran itu diinformasikan sekali lagi. Jangan lupa untuk datang. Iya, jangan lupa. Kalau tidak berubah, di 5 November itu bakal ada pameran bersama dan kami hadir di situ. Nah, kalau boleh tahu, kalau nak ngecek informasi di mana sosial medianya atau apa kayak yang bisa ditahu uang banyak gitu. Kalau untuk sekarang tuh belum, tapi base campnya ya, di mana? Ya itu langsung bisa ke Museum Balaputra Dewa Sumsel. Karena museum yang mengadakan, tapi kita diundang di situ dan kita akan terbagi berapa galeri. Oke. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan Kompak, terima kasih juga buat Kifazu Sofa, terima kasih juga buat kami di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu di STV Podcast minggu depan.